Hari pertama di dalam tahanan begitu terasa menakutkan bagi Hyunso, ditambah kondisi teman sekamarnya yang memprihatinkan akibat rasa tertekan dan ketakutan. Meskipun masih beruntung dia mendapatkan teman lainnya yang terlihat baik. 전형적인 공황장애. Sementara itu, Jonghan pergi ke rumah Hyunso untuk memberitahu keluarganya tentang hal terburuk yang mungkin saja terjadi kepada Hyunso, bahwa dia bisa saja menerima hukuman seumur hidup karena ada begitu banyak bukti yang memberatkannya. Selain itu, dia juga tidak datang hanya untuk memberitahukan itu saja, tapi dia juga menginformasikan jumlah uang yang harus mereka bayar kepadanya sebagai pengacara. Dengan jumlah yang lumayan menguras kantong untuk seorang pekerja sopir taksi. 읽어보는 게 좋으시죠? Di penjara saat salah satu teman satu selnya mendapat perundungan, Hyunso yang hendak menolong malah mendapat ancaman mengerikan dari mereka. Beruntung dengan satu siulan panjang yang entah dari siapa itu berhasil membuat mereka langsung berhenti dan berlalu pergi. Suatu hari pemberitaan tentang pembunuhan Hong Kuk-hwa oleh Hyunso menjadi topik utama di pemberitaan. Semua orang kini sedang menyaksikan berita itu, termasuk seisi sel tahanan yang sedang menonton beritanya. Semuanya sudah mengetahuinya. Bahkan ada yang geram juga atas kasus kejahatan yang mereka pikir Hyunso melakukan itu semua, membuatnya tertekan dan ketakutan. Dia hanya bisa berharap pengacaranya bisa segera mengeluarkannya dari sana. Yang tanpa diduga, berita utama itu menarik perhatian seorang pengacara ternama Park Mi Kyung. Karena susah manggilnya, mari kita panggil saja dia Myung. Dia menyuruh bawahannya untuk mengambil alih kasus tersebut bagaimanapun caranya, secara cuma-cuma alias gratis, dengan tujuan menaikkan popularitasnya. Akibat pemberitaan itu, Hyunso mendapat perundungan dari geng Boyko, sekelompok napi yang sering menghajar napi lainnya yang dianggap mereka lemah. Mereka memasangkan tali di leher Hyunso dan menggantungnya. Sebelum Hyunso mati, untungnya mereka melepas tali itu karena mereka sebenarnya berniat memberikannya pelajaran daripada membunuhnya. Setelah melakukan penyelidikannya masing-masing, pengacara Jonghan dan Pak Sambung akhirnya memiliki
ketuk pintu, memanggil Hyun-soo untuk menemui Doji. Dia disuruh untuk menunjuk salah satu narapidana lain yang menjual rokok tanpa seizinnya. Doji meyakini kalau Hyun-soo mengetahui sesuatu di belakangnya. Namun Hyun-soo, meski tahu di antara mereka ada yang melakukannya, dia tetap tidak berani menunjuknya karena dia mempunyai hati yang baik dan merasa kasihan apabila dia sampai kehilangan kakinya. Meski Doji tidak mendapatkan jawaban kejujuran dari Hyun-soo, dia tetap bisa menemukan orang itu karena tatapan Hyun-soo yang terus saja berulang menatap ke salah satunya. Setelah itu, untuk membalas budi, dia kembali menawarkan bantuannya jika Hyun-soo membutuhkan bantuannya suatu hari nanti. 전 여기서 나갈 겁니다. Setelah percakapannya dengan Doji, Hyun-soo yang kelelahan kembali ke selnya dan langsung tertidur. Tetapi karena sebuah mimpi yang mengerikan, beberapa saat kemudian dia terbangun dan menemukan salah satu teman satu selnya telah gantung diri. Akibat kejadian itu, polisi datang untuk membawa jenazah pria tersebut keluar. Tapi Hyun-soo masih belum bisa mengatasi kepanikannya. Karena itu semua kembali mengingatkannya pada malam saat dia menemukan kematian Hong Kuk-hwa. Dia yang panik ketakutan mencoba untuk melarikan diri. Tetapi tentunya pelarian itu tidaklah berhasil karena para penjaga bereaksi dengan cepat. Saat melihatnya berlari, kemudian mereka memukulinya sampai dia terkapar tidak berdaya. Setelah menangkapnya, mereka lalu memasukkannya ke dalam sel isolasi sebagai hukuman atas tindakannya yang ingin melarikan diri. Beberapa hari kemudian, Hyun-soo dibawa ke kantor kejaksaan karena kejaksaan dan detektif Park Sin-bum ingin menanyainya tentang pembunuhan Hong Kuk-hwa dan berencana untuk melakukan tes poligraf. Itu semua mereka lakukan karena Hyun-soo selama ini bersikeras mengaku tidak bersalah dan kebanyakan diam selama diinterogasi. Salah satu jaksa bernama An menyarankannya agar melakukan tes poligraf atau tes kejujuran untuk menginterogasinya, yang mana jika itu terbukti maka akan meringankan Hyun-soo, tapi tidak lupa dia juga memberikannya waktu untuk berkonsultasi dulu dengan pengacaranya terlebih dahulu. 잘 생각해봐. Tetapi dasar Hyun-soo yang memang tidak melakukan kejahatan itu dengan polosnya menyatakan kesediaannya untuk mengikuti tes kejujuran tanpa konsultasi dulu dengan pengacaranya. Park Sin-bum segera menelpon Jong-an untuk memberitahunya bahwa Hyun-soo hari ini akan dites kejujuran di kantor kejaksaan. Tapi dia menjawabnya bahwa dia telah dipecat dan bukan lagi pengacara Hyun-soo saat ini. Meskipun seperti itu, mendengar bahwa Hyun-soo berada di kantor kejaksaan tanpa pengacaranya dan akan mengikuti tes kejujuran, Jong-an menjadi penasaran dengan apa yang akan mereka lakukan. Karena dia tahu tes kejujuran itu tidak diterima di pengadilan. Kejaksaan kemudian menelpon Myung dan memberitahukannya tentang tes kejujuran yang sudah ditandatangani Hyun-soo. Mengetahui hal itu, Myung sebagai pengacaranya sangat marah kepada Hyun-soo karena dia telah sembarangan menerima tawaran jaksa untuk tes tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Meski begitu, dia tetap memerintahkan asistennya, yaitu Sojin, untuk pergi menemui Hyun-soo dan membantunya. Tapi dia juga mengancam semua bantuannya akan dicabut jika hal serupa terulang kembali. Sementara itu Hyun-soo dibawa
oleh Pak Sambum untuk melihat mayat Hong Gukwa setelah diotopsi sebelum dikremasi. Sekilas dia mengingat ciuman hangatnya malam itu, tetapi sesaat kemudian dia tidak tahan melihat tubuh Hong Gukwa yang telah dibelah itu, membuat asmanya kambuh lagi. Tetapi ketika dia akan menggunakan obatnya, Pak Sambum menghentikannya dengan alasan bahwa obat-obatan dilarang jika seseorang akan menjalani tes kejujuran. Jung Han merasa khawatir akan kondisi Hyun So, lebih dulu datang ke gedung tempat Hyun So akan melakukan tes. Persidangan Hyun So di pengadilan. Dalam persidangan itu, Hyun So dipojokkan oleh jaksa penuntut akibat dia yang berusaha melarikan diri dari penjara waktu itu. Juga saat menolak dan membatalkan tes kejujuran yang disarankan pihak kejaksaan. Akhirnya Hyun So diputuskan pengadilan untuk
tetap harus ditahan. Kekecewaan terpancar jelas dari raut wajahnya dan juga dari wajah Jonghan, terutama kedua orang tua Jonghan yang menangis histeris. Keesokan harinya, Jonghan mengajak Sojin bertemu untuk menjual bukti-bukti yang dia dapatkan kepadanya seharga $100 per lembar. Sojin tentu tidak bisa langsung membelinya karena dia harus berkonsultasi dulu dengan Myung. Jadi, dia membawa lembaran itu ke hadapan Myung yang menilai buktinya akan sangat berguna untuk keringanan hukuman dalam sidang Hyunso nanti. Dia bahkan mengatakan bahwa bukti itu bahkan bernilai lebih dari $1.000 per lembar. 이렇게 감이 없나? Sementara itu lagi-lagi Hyunso yang kembali dibawa ke sel penjara disambut sayatan pisau di lengannya saat berpapasan dengan Park Do-sik. Doji yang melihat Hyunso berlari menuju klinik penjara segera membawanya untuk menjahitnya dan mengobatinya. Karena dia tahu petugas klinik itu saat ini sedang tidak bertugas. Dia memperingati Hyunso atas kemungkinan buruk masa tahanannya. Dan yang terpenting, saat ini dia harus memikirkan bagaimana dia bisa bertahan hidup dalam penjara itu. Setelah itu, Sojin membayar Jonghan untuk bukti yang dia temukan itu. Tapi pada pertemuan itu, dia juga memberitahukannya tentang pengakuan yang akan dibuat oleh Hyunso. Sebelum sidang, Myung bertemu dengan jaksaan untuk menunjukkan bukti itu serta membuat kesepakatan mengenai masa penahanan Hyunso. Berkat buktinya itu, jaksaan mau tidak mau setuju untuk mengurangi dakwaannya terhadap Hyunso dari penjara seumur hidup menjadi hanya 10 tahun. Tapi dia tidak akan memberikan Hyunso kesempatan untuk mengajukan banding dan dia harus mengakui bahwa dialah yang membunuh Hong Kuk-hwa. Setelah bernegosiasi dengan kejaksaan, Myung dan Sojin langsung pergi ke penjara untuk meminta Hyunso mengakui bahwa dia adalah pembunuh Hong Kuk-hwa. Karena hanya itulah jalan satu-satunya agar hukumannya bisa dikurangi secara drastis. Jonghan yang menemuinya mengatakan, kesepakatan baik ini memang langka dan menggiurkan, tetapi opini masyarakat tentangnya yang akan mencap sebagai mantan napi pembunuh tidak akan pernah hilang dari pandangan mereka. Setelah dia nanti keluar, Hyunso kemudian bertanya kepada Jonghan apa yang akan ia lakukan jika dia berada di posisinya. Lalu Jonghan menjawabnya kalau dia akan bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar seorang pembunuh? Singkat cerita, hari persidangan banding pun tiba. Dan Hyunso sepertinya telah menemukan jawaban atas apa yang harus dia lakukan. Ketika perdebatan antara penuntut dan pembela berlangsung, Hyunso terhanyut dalam bayangan kisah satu malam intimnya sebelum kematian Hong Kuk-hwa. Lamunannya teralihkan saat hakim bertanya apakah dia membunuh Hong Kuk-hwa. Dengan sendonya dia menjawab, 아니요. tidak. Sungguh, dia tidak kuasa mengakui hal yang tidak dia lakukan. Aku tidak membunuhnya. 아니요. 저는 죽이지 않았습니다.